Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Pada seri ini saya ingin berbicara tentang mengapa memilih PDC dilihat dari penolakan terhadap stimulasi yang merangsang anak untuk menempatkan orang lain jadi musuh yang berkembang di sekolah-sekolah. Kebanyakan menempatkan sesama siswa menjadi lawan dalam berbagai kompetisi, dalam berbagai kejuaraan perankingan. Itu yang saya maksudkan dengan stimulasi, merangsang anak untuk berkompetisi, menempatkan sesamanya menjadi musuh. Saya tidak suka, saya menolak dengan tradisi itu. Bagi saya, tradisi yang baik dalam pendidikan adalah menempatkan manusia lain jadi mitra, bukan jadi musuh. Manusia diajarkan atau dirangsang untuk tidak melihat orang lain jadi musuhnya, jadi lawannya, tidak boleh. Manusia harus memandang sesamanya menjadi mitra hidup, saling mendukung untuk mencapai pemecahan masalah bersama atau mencapai tujuan bersama. Itu yang saya tolak, sistem di persekolahan. Sehingga saya harus mencari sebuah sistem pendidikan yang membuat anak-anak saya tidak boleh menempatkan manusia lain jadi lawan yang harus dikalahkan atau saling mengalahkan. Di sekolah, perankingan anak, siapa yang juara, siapa yang tidak juara, siapa yang nilai tertinggi, siapa yang nilai terendah. Ini merangsang orang untuk saling mengalahkan antar teman. Yang dikalahkan akan jatuh mentalnya, tidak percaya diri, merasa diri lemah, merasa diri tidak berdaya. Sementara yang menang akan sombong, akan bahagia melihat temannya atau orang lain kalah dari dia. Itu adalah rangsangan, menganggap bahwa hidup ini harus menang dari orang lain. Saya melihat hidup seperti inilah yang melanggengkan permusuhan di muka bumi. Di dalam filsafat mengenal manusia itu homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Pendidikan tidak boleh merangsang keserigalaan muncul di dalam manusia, harus ditekan. Manusia tidak boleh menjadi pemangsa bagi manusia lainnya. Kesadaran akan hal ini, maka saya menolak anak-anak saya untuk dididik di sekolah-sekolah dengan sistem semacam itu. Karena saya ingin supaya anak-anak hidup dan berkembang dengan tidak ada rangsangan untuk melihat orang lain sebagai lawan, tetapi orang lain adalah teman. Manusia atau anak-anak yang dia harus kalahkan adalah dirinya sendiri. Ada dua yang saya orientasikan. Orang anak atau seorang manusia berperang melawan dirinya sendiri. Masa lalu yang jelek dia harus kalahkan. Jadi prestasi, kemampuan dia di hari kemarin harus dikalahkan. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Lalu dia harus mengalahkan dirinya dia sendiri, kemalasan, ketidakmauan, berbagai halangan untuk memenangkan cita-citanya dia ke depan hari esok. Jadi dia harus mengalahkan dirinya dia supaya dia bisa memenangkan tujuan hidupnya, memenangkan cita-cita hidupnya. Jadi bagi saya, pendidikan hanya ada dua rangsangan bagi seorang anak. Satu, dia harus memenangkan dirinya dibanding hari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok dia harus sukses mencapai tujuannya. Hanya itu. Jadi bukan orang lain yang dia kalahkan. Inilah pendidikan yang saya ingin menciptakan di negara bijaksana. Adalah pendidikan yang memandang manusia lain jadi mitra hidup. Lawan hidup adalah kejelekan diri sendiri, keburukan diri sendiri yang terjadi selama ini atau hari kemarin. Dan lawannya adalah tujuan hidup atau cita-cita hidup di hari esok. Nanti kan edisi mendatang saya akan menjelaskan bagaimana
Saya menolak sistem persekolahan yang terjadi selama ini. Dilihat dari kompetensi, saya melihat kompetensi anak yang melalui proses persekolahan tidak kompeten, hanya ada di atas kertas, tetapi dalam dunia nyata tidak kompeten. Dan saya inginkan sistem yang bagus adalah sistem yang membuat orang kompeten nyata dalam hidup, bukan kompeten di atas kertas, di atas nilai, di atas ijazah, bukan. Nantikan penjelasan saya di edisi berikut. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.